Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat atas Nabi yang membawa perubahan yang dahsyat dari jahiliyah ke terang benderang dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap umatnya mendapat syafaat dari beliau. Oleh karena itu kita niatkan ini dalam rangka juga berjuang untuk membumikan ajaran-ajaran beliau melalui pendekatan ilmu tentu saja yang kita sekarang dalam adalah Stephen. Pada hari ini sesuai yang dijanjikan sharing yang kedua nih Solver. Jadi pertama dengan Pak Jamil Azaini dan hari ini adalah dengan Stephen Mann ya. Seperti saya bagikan biodata beliau ya. Stephen Mann ini gelar dari Ayah Farid Poniman yang untuk menunjukkan bahwa layak mewakili Stephen gitu ya. Sehingga dulu ada dengan ini flashback ke belakang Ustaz Sofahri ya. Dulu ketika kami dapat cabang cabang itu diberi 2 kali jatah untuk bicara dari pusat free ya. Yaitu kalau nggak Ayah Farid Stephen Mann gitu kan. Nah, Stephen Mann lahir dan sekarang sudah berubah ekosistemnya dan tetap alhamdulillah per hari ketika Abah B. Jamil turun eh, turun berbersih Stephen juga didudukan sebagai narasumber di SGI-nya ya yang eh, untuk konten-konten Stephen adalah ini setiap hari. Sehingga teman-teman semua beruntung banget, bersyukur kita kedatang beliau hadir di sini untuk membermasalah kita dengan yang saya ajukan judulnya adalah eh, Stephen derivat atau turunan Al-Quran. Karena solver hari ini adalah teman diskusi Ayah Farid ketika beliau kalau nggak salah mendeklarasikan Stephen sebagai derivat Al-Quran kalau nggak salah 2015 Salvarari di sebuah musyawarah cabang kalau nggak salah. Sehingga kalau ada hal-hal yang konsep yang Stephen melenceng dari Al-Quran, silahkan diskusi dengan kami dan bisa diubah konsep Stephen karena tidak sesuai dengan konsep Al-Quran. Karena itu hari ini sangat luar biasa. Saya tidak akan menyita banyak waktu. Saya persilakan sepenuhnya per hari untuk menyampaikan diskusi dan materinya. Mangga sore hari. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah bi kulli ni'matin tatimus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat semua, para promotor, pejuang sukses mulia, Assalamualaikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah senang berjumpa dengan para promotor Rumah Stephen Banten dan juga siapapun yang diundang untuk hadir dalam forum Zoom pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ini semua adalah jalan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita untuk makin istiqomah. Satu materi yang ada dalam workshop Stephen level 2 adalah bahwa istiqomah itu lebih baik dari aroma, dari keajaiban-keajaiban, dari hal-hal yang luar biasa yang dicapai dalam peradaban manusia dulu sampai sekarang. Karena istiqomah itu dalam kaul santri itu lebih baik daripada 1.000 rumah. Dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang istiqomah mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu salah satu ilmu yang insya Allah kita harapkan kebarokahannya adalah ilmu Stephen. Maka mari kita sama-sama berdoa Allahumma ja'alna Stephen ilman nafi'an wa rizqan wa asi'an wa amalan mutaqabbala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Stephen ilmu yang bermanfaat, menjadikan rizki yang luas dan juga amal yang diterima. Alhamdulillah wa syukurillah, satu tema yang menarik dan memang ini tema yang menjadi satu hal yang filosofis terkait dengan hadirnya Stephen dalam dunia sumber daya manusia, dalam dunia upaya untuk memberikan warna dalam peradaban yang sukses mulia. Dan inilah DNA-nya dari peradaban sukses mulia yang diinginkan. Eh, Kalau mengujuk pada Stephen derivat Al-Quran memang seperti yang disampaikan oleh Bang Nazar, tahun 2014 saya pribadi pertama kali berinteraksi dengan workshop Stephen level 1. Pertama kali bertemu dengan Ayahanda Farid Waniman, dengan Bapak Jamil waktu itu, eh, yang memberikan materi di gedung BPPT. Dan itu saya ingat betul menjadi satu momentum, menjadi satu sejarah. Jas merah ya, Bang Nazar, jangan lupakan sejarah. Nah, disitulah eh, salah satu apa yang saya doakan, saya ingin cari dalam hidup ini mendapat. Gitu. Flashback sebelumnya itu sejak 2000, sejak SMA ya, sejak SMA mulai tertarik dengan dunia pengembangan diri. Dalam konteks ini yang saya pelajari, eh, Allah memperjalankan saya untuk menggali dunia pengembangan diri berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. 2008 dengan motivasi dari istri saya yang tercinta untuk mendelivery satu konsep pengembangan diri sejak 2008 diterapkan, dan alhamdulillah hasilnya berhasil menjadi satu upaya untuk memberikan warna perubahan diri. Namun ada satu tantangan untuk bisa masuk dalam satu konsep, dalam satu tools untuk setiap orang menemukan dirinya. Itu saya mendalami, belajar grafologi, belajar dari SC, belajar terkait dengan MBTI, belajar terkait dengan pragmatis sanguinis koleris. Eh, Kenapa? Karena satu sisi saya dikaruniai istri yang sarjana psikologi, sehingga terlibat intens dalam diskusi-diskusi itu. Eh, Hanya dalam konteks pribadi, apa yang saya kaji dalam literasi Islam, Wanda Sunnah, ada banyak yang kurang, ada banyak yang tidak ada dari hasil diskusi itu. Sampai akhirnya 2014 itu bertemu dengan konsep Stephen, workshop Stephen level 1. Walaupun sebelum itu jauh beberapa tahun sebelumnya saya sudah membaca buku Kubik Leadership yang di dalamnya juga terinspirasi kontennya dari konsep STIF ya, belum ada insting. Nah, 2015 ini saya menemukan ahadnya, menemukan sesuatu yang ini yang saya cari untuk mendelivery pertama kali seseorang untuk menemukan dirinya. Karena memang penemuan diri ini perkara yang paling dasar untuk akhirnya mengalirkan kelebihan-kelebihan, kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Nah, dan itu dimulai dari satu proses penemuan dirinya. Nah, Stephen ini menjadi jalan yang shortcut, jalan yang singkat, jalan yang aplikatif, jalan yang akurat untuk membuka pintu penemuan dirinya. Maka
Farid Foniman senantiasa menyampaikan bahwa ciri-ciri orang yang dibarokahi, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika seseorang menemukan dirinya. Ketika menemukan dirinya, maka terkuaklah potensi yang luar biasa pada diri manusia. Maka seorang peneliti, seorang penerima hadiah Nobel namanya Dr. Alexis Carrel menulis satu buku The Man, The Unknown. Manusia manusia yang tidak diketahui. Jadi beliau penerima hadiah Nobel di bidang dunia medis dengan risetnya, dan beliau menuliskan dalam bukunya itu luar biasa terkait dengan keajaiban, kehebatan, penciptaan manusia secara medis. Begitu rapih, begitu sempurna. Hanya beliau bertanya dalam buku itu, manusia ini hebat, itu sebabnya apa? Dari mana? Manusia bisa menciptakan banyak hal, bisa menciptakan satelit, bisa menciptakan pesawat terbang, bisa menciptakan kapal laut dengan bobot sekian ribu metrik ton itu. Dengan luar biasa pencapaian-pencapaian manusia, tetapi Dr. Alexis sekarang mengatakan justru yang gagal ditemukan oleh manusia adalah menemukan dirinya sendiri. Itu yang paling seringkali gagal, menemukan dirinya sendiri. Dan ini yang terjadi ketika kita melakukan tes Stephen. Ada orang yang kita temui, misalkan saya temui klien yang secara ilmu tinggi, sudah doktor, secara pencapaian finansial sudah bagus, secara karir udah moncer. Tetapi yang menarik adalah ia bahkan tidak sanggup berinteraksi dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Dalam konteks apa? Dalam konsep Stephen, ya karena sederhana. Karena ia tidak mengenal dirinya sendiri. Dan karenanya dia juga gagal untuk bisa mengenal dan lebih jauh lagi memahami orang-orang di sekelilingnya. Sehingga pencapaian-pencapaian yang Tuhan berikan kepada dia, finansial, karir, dan lain sebagainya, itu menjadi tidak biasa ia nikmati. Maka Stephen ini membuat orang yang diberikan resources sumber daya yang besar hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ketemu Stephen, dia betul-betul menjadi seseorang yang amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pencapaian yang terjadi saat ini. Jauh sebelum ia belum mengenal Stephen. Dan itulah kebarokahan dengan konsep Stephen ini. Maka mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan kepada Ayahanda Farid Foniman. Mudah-mudahan penemuan beliau terkait dengan konsep Stephen ini memberikan kebarokahan buat hidup kita semua. Al-hadiniyah wa kulitin salihah kita hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baik. Nah, jadi Stephen menjadi pintu gerbang, menjadi shortcut untuk bisa menemukan dirinya. Saya sebut pintu, maka Ayah Farid membuat hashtag yang boleh jadi hari ini jarang digaungkan ya. Ya, bahkan dibikin logonya, yaitu sebagai Stephen Jalan Kembali. Yang di situ ada hitam putih, terus ada siluet pintu. Siluet pintu yang terbuka.
Nah, dari pintu yang terbuka itu orang kembali. Yang pertama tentu menemukan dirinya. Dan juga akhirnya ia punya jalan yang paling tepat, yang paling mudah, yang paling menyenangkan dalam hidup yang sangat sebentar. Stephen memberikan jalan yang betul jelas, bukan jalan yang berliku-liku, berbelok-belok, tetapi jalan yang lurus, yang kalau ia tempuh sesuai dengan MK dan PG-nya, maka ia betul-betul teramat menikmati hidup. Dia menikmati setiap peristiwa, setiap tantangan, setiap kejadian. Kenapa? Karena dia mampu, yang dia alami setiap hari itu, diserap dengan genetika karakternya. Nah, lalu ia melakukan proses optimalisasi sesuai dengan genetika karakternya, MK dan PG-nya, untuk bisa merespon dengan respon yang sangat positif, dengan respon yang penuh rasa syukur. Dan ketika ia lakukan optimasi ini, maka yang terjadi adalah dia akhirnya menjadi pribadi yang mengoptimasi genetika karakter itu membuat dirinya memiliki daya jalar kepada belahan otak yang lain. Sehingga katakanlah dia seorang sensing, dia mengoptimasi dirinya sebagai seorang sensing yang terus bergerak, yang terus berkeringat, yang berdisiplin, yang luar biasa, fokus kepada detail, orang yang tertib, orang yang taat aturan, orang yang melakukan eksekusi yang cepat dia lakukan itu, maka insya Allah dia bertumbuh dengan sensingnya dan dia happy di situ, dia muda di situ, dan itu jalan tercepat yang ia lakukan. Dan pada saat sama ketika ia bertumbuh dan memiliki resources yang besar, maka akan memberikan daya jalar kepada MK thinkingnya, MK feelingnya, MK instingnya, MK attitude-nya. Itu yang terjadi. Jalan kembali di jalan yang fokus satu satu hebat. Jadi optimum. Baik. Sahabat semua, para promotor, pejuang sukses mulia, untuk memahami Stephen ini, ayah seringkali menggunakan kata diksi hulu dan kehilir. Hulu dan kehilir. Artinya apa? Satu ilmu, satu konsep ilmu yang baik adalah ilmu yang mampu menjelaskan dari hulu ke hilir. Artinya, dari hulu ke hilir, ketika ia dihubungkan dengan sesuatu yang lebih besar, dari hulunya, dari mata airnya, maka ia ketemu. Maka Stephen sebagai derivat Al-Quran itu adalah satu paradigma ilmu bahwa Stephen mesti berselaras pada hulu segala ilmu ya. Dalam konteks seorang muslim adalah Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks hidayah, dalam konteks petunjuk, Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia, tidak hanya mereka yang berposisi, beridentitas muslim saat ini. Maka Stephen mesti terhubung dengan itu. Dalam konteks hilir, berarti konsep ilmunya Stephen ini relevan. Dengan apa? Dengan ilmu yang ada sebelum tahun 2024 ini. Kalau kita mengacu menarik diri pada konsep ilmu yang ditemukan, dikonsep, dilahirkan jauh sebelum Stephen. Dan satu konsep ilmu yang insya Allah akan selaras, kompatibel dengan ilmu-ilmu baru. Jadi konsep ilmu yang kuat itu dari hulu ke hilirnya nyambung. Dari mata airnya sampai ke lautan ilmunya nyambung. Dari hulu ke hilirnya dan
ketika satu konsep ilmu dari hulu ke hilir nyambung itu, maka tentu di dalamnya mesti ada simplicity, kemudahan. Jadi tidak seperti menara gading. Ada orang yang pinter, tapi dalam konteks aplikasi kesulitan. Nah, sedangkan Stephen bisa menyambung menyambungkan dengan konsep ilmu yang besar dari hulu ke hilir dalam konteks ini Al-Quran, juga dalam konteks relevansi dengan ilmu-ilmu di masa lalu, hari ini, dan ke depan, dan pada saat yang sama memiliki kemudahan aplikasi bagi mereka yang katakanlah Anda ketemu klien yang mohon maaf pendidikannya tinggi-tinggi banget, ya, mereka bisa memahami Stephen dan menerapkannya. Juga dengan mereka yang sudah memiliki banyak ilmu, berpendidikan tinggi, Stephen mereka bisa dipahami. Karena simplicity-nya itu. Itu yang kedua ya, dari hulu ke hilir. Kaitannya dengan derivat Al-Quran, maka dia mesti nyambung kepada satu petunjuk besar untuk seluruh manusia itu. Yang kedua, ada istilah makro dan mikrokosmos. Makro dan mikrokosmos. Mikrokosmos itu adalah kita manusia. Makrokosmos ini adalah semesta. Jadi Stephen bisa memberikan pengetahuan yang pengetahuan itu bisa di-aligning dengan mikro dan makrokosmos. Satu sisi Stephen adalah, maka kalau disebut dengan konsep pengembangan sumber daya manusia, kalau kita masih menggunakan kata sumber daya, walaupun itu kata yang cenderung manusia sebagai salah satu faktor produksi, itu merendahkan derajat kemanusiaan, gitu kan. Stephen ada cara untuk memberikan tadi jalan sukses mulia bagi manusia. Dan satu sisi Stephen bisa melihat makrokosmos, alam di luar manusia. Maka dalam konsep Stephen ada konsep sirkulasi energi, ada konsep hukum kekekalan energi yang disampaikan. Sehingga ketika satu konsep ilmu mampu menjelaskan manusia, dan mampu menjelaskan manusia yang mikrokosmos dan makrokosmos, maka ilmu itu makin kuat, makin kokoh, makin mudah diaplikasikan. Gitu kan. Itu yang ada dalam konsep Stephen. Maka para pejuang sukses mulia, para promotor semua, dudukan tadi Stephen sebagai derivat Al-Quran. 2015 ketika saya mengikuti workshop Stephen license promotor, dulu namanya WSLP, sekarang diganti WSL2. Satu, dan akhirnya saya temukan satu statement yang satu kalimat yang disampaikan oleh Farid, justru penguatannya itu hanya itu ketemu di WSL 3. Ketika saya mempelajari hampir semua workshop Stephen tematik, setelah workshop Stephen license promotor, lalu di WSL 3 itu ada satu kalimat yang saya sampaikan bahwa Stephen ini adalah kenapa Stephen itu mendelivery ilmunya dengan workshop, bukan dengan seminar, bukan dengan diskusi panel, bukan dengan istilah pelatihan, tapi dari awal Stephen menggunakan kata workshop untuk mendelivery ilmunya. Workshop Stephen level 1, workshop Stephen level 2, workshop Stephen level 3, workshop Stephen level 4, dan sebagainya. Saya menyampaikan karena Stephen ini adalah ilmu kerja, ilmu perilaku. Dan itu penting banget untuk di bold and underline bagi para pejuang Stephen. Bagi aktivis Stephen.
bahwa Stephen adalah ilmu di dunia kerja. Dunia kerja inilah dunia yang menghubungkan antara mikro dan makrokosmos. Jadi kalau ada orang yang menginginkan satu perubahan dalam kehidupan dunianya, maka satu itu cara tercepat, termudah, yang menyenangkan itu mesti selaras dengan mikrokosmosnya dirinya melalui konsep Stephen. Tetapi tidak sekedar tahu dan mengerti Stephen, bahwa saya sensing, thinking, feeling, intuiting, insting, tetapi juga dia harus melakukan itu setiap hari. Mulai dari menjadi ototnya, menjadi selnya Stephen, sampai DNA-nya Stephen. Kalau dalam istilah workshop Stephen Epstein kan disebut dengan mielin, artinya otot yang terlatih, seperti anak saya yang suka nge-gym sampai 2 tahun ini, jadi nge-gym setiap hari, maka ketika seorang nge-gym, latihan beban, dia dengan sengaja merobek ototnya. Dia dengan sengaja melukai ototnya. Karena ototnya robek, ototnya luka, maka yang terjadi sel berikutnya menjadi sel otot yang lebih kuat, yang lebih kokoh. Dilatih lagi terus sehingga akhirnya luar biasa kekuatan memikul 50 kilogram, salah satu bagian ototnya sekarang bisa sampai ratusan kilogram, bisa sampai 200 kilogram itu. Kenapa? Karena ia menempa dirinya. Nah, konsep Stephen ada konsep kerja. Artinya kalau Anda sensing, thinking, intuiting, feeling, insting, hasilnya itu adalah informasi pengetahuan bahwa kekuatan potensi Anda, kelebihan potensi Anda, potensi kelebihan dan potensi kekuatannya ada di sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Yang boleh jadi ketika dites, sudah kelihatan seluruhnya, sudah kelihatan sebagian besarnya, atau hanya kelihatan sebagian kecilnya. Nah, yang menjadi fenotipnya. Nah, Stephen ini memberikan informasi kepada klien, kok saya hasilnya feeling tidak seperti feeling, saya hasilnya intuiting tidak seperti intuiting, saya hasilnya sensing tidak seperti sensing. Karena boleh jadi ia belum melakukan kerja selaras dengan hasil tes Stephen-nya. Kalau faktor yang lain tentu kalau faktor eh, proses pengetesan Stephen ada 5% yang tidak akurat. 95% akurasi. Kan dibutuhkan seorang license promotor, seorang solver untuk memvalidasi, untuk melakukan konfirmasi terkait dengan hasil tes Stephen itu. Nah, itulah yang disebut dengan Stephen sebagai konsep kerja yang menghubungkan mikro dan makrokosmos. Artinya kehidupan di luar dirinya itu, kehidupan dunia akan berubah ketika dia melakukan kerja selaras dengan genetika karakternya. Maka ada orang yang 2019 itu dia dites Stephen hasilnya feeling. Dan dia mengatakan, saya enggak feeling. Kayaknya saya enggak feeling deh. Lalu dia challenge dirinya, berperilaku, bersikap sebagai seorang feeling. Dia challenge. Maka sama 2019, 2020, sampai 2023, dia menyampaikan tuh, saya lebih menikmati dan teramat menikmati kehidupan saya saat ini dibanding kehidupan saya 2019 ke bawah. Saya enjoy banget menerima tantangan, kesulitan ketika mengaktifasi feelingnya menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menjadi beban. Dan itu yang terjadi ketika orang selaras dengan
mikro dan makrokosmos yang ada pada dirinya. Baik, itu poin berapa? Yang pertama, jalan penemuan diri. Yang kedua, kaitannya dengan hulu ke hilir. Yang ketiga, terkait dengan mikro dan makrokosmos. Yang keempat, Stephen sebagai ilmu di dunia kerja. Baik. Ketika saya sampaikan, saya adalah aktor intelektual ketika menyampaikan kepada Ayah Farid di 2014 dalam konteks kerja ini. Saya sampaikan, ayah, waktu selesai ketika rehat di antara sesi Sob Stephen level promotor waktu itu, saya sampaikan kepada ayah, dalam penelitian saya pribadi, penemuan terkait dengan belahan otak ini, Stephen, itu berelasi dengan satu ayat Al-Quran. Setahun sebelumnya, saya belajar terkait dengan ilmu huruf dalam Al-Quran. Apa itu ilmu huruf dalam Al-Quran? Ilmu huruf dalam Al-Quran itu adalah ilmu yang mempelajari makna satu huruf dari alif sampai ya. Itu punya maknanya. Nah, dan ini ilmu yang menjadi salah satu bahan disertasi di S3 tafsir Quran di Universitas Al-Azhar. Lalu disertasi ini diambil seorang mu'alaf yang akhirnya nyantri di Gontor. Lalu beliau melakukan penelitian terkait dengan bagaimana makna satu huruf alif sampai ya kalau digabungkan dalam satu kata, apakah makna huruf-huruf yang tergabung dalam satu kata itu menjadi berselaras atau menjadi hilang. Nah, ini penelitian seorang mu'alaf ya. Artinya seperti ini. Misalkan kalau dalam bahasa Arab itu ada kata nurun. Oke, nurun itu artinya cahaya. Nah, ada makna nun itu punya punya makna, waw itu punya makna, huruf ro itu punya makna sendiri. Nah, dalam konteks huruf. Kalau digabungkan jadi nurun, artinya cahaya, dengan cahaya, apakah makna cahaya itu selaras dengan bentukan dari makna setiap hurufnya, nun, waw, dan ro. Dan penelitian yang dilakukan oleh mu'alaf ini yang menjadi santri Gontor lalu disampaikan kepada para kiai Gontor. Itu kita pahami salah satu keunggulan pondok pesantren Gontor itu adalah dari segi bahasa. Jadi siapa yang ingin anaknya cacis bahasa Arab, maka Gontor adalah representasi pesantren dengan keunggulan berbahasa. Maka dikonfirmasi kepada kiainya. Kiai Trimurti kalau di Gontor ya ada 3 kiai utama. Dan kiai itu menyampaikan, ya betul dan ini penemuan yang luar biasa. Penemuan yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau meneliti dan menghubungkannya ilmu huruf dengan Al-Quran. Nah, ketika saya pelajari beberapa tahun sebelum ini, makanya saya sampaikan kepada Ayah Farid. Ayah Farid, kalau terkait dengan workshop konser Stephen ini, ada satu ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan tempat beramal. Lakukan amal sesuai dengan kedudukan, keberadaan terbaiknya. Itu kan yang sering diulang dalam konsep Stephen dan workshopnya. Maka saya sampaikan, di dalam Al-Quran ada ayatnya. Namun kalau kita merujuk kepada penjelasan tafsir, kalau penjelasan tafsir itu mesti dikorelasikan dengan sebab nuzul ayat itu terjadi. Kalau kita bicara ilmu tafsir itu. Nah, kalau saya sampai ke Farid, saya memotret justru bukan dari sebab nuzul, memotret ini sebagai hasil penelitian terhadap kata dan huruf bahasa Arab bentukannya terkait dengan maknanya. Nah,
ada kalimat i'malu ala makanatikum. Beramalah kalian bersama-sama, berjamaah, bareng-bareng, makanatikum. Di tempat kalian berada. Makanah itu kalau orang tanya dalam bahasa Arab, aina makanuka, aina makanuki, di mana tempat tinggalmu? Gitu kan. Itu biasanya pertanyaan sederhananya, di mana tempat tinggalmu? Nah, di mana alamatmu? Di Al-Quran adalah malu ala makanatikum. Beramalah di atas ala. Ala itu sesuatu yang menempel dan terus-menerus ada itu. Kalau ada diksi ala dalam Al-Quran. Malu ala makanatikum. Beramalah di atas kedudukan dan keberadaan terbaik ini. Maka saya sampaikan kepada ayah, ini berselaras dengan konsep kerjanya Stephen dan juga konsep otaknya Stephen dengan konteks dalam konteks ini adalah sebagai derivat Al-Quran. Maka pada saat itu ayah menyampaikan kepada saya, Hari izin ya nanti di eh, workbook WSL berikutnya ayah akan mencantumkan ini. Nah, termasuk huruf mana huruf mim, kaf, nun, ha. Eh, walaupun sekarang kayaknya itu kayaknya dipakai berikutnya. Nah, disampaikan oleh malu ala maka natiku. Justru hari ini saya meneliti kaitannya dengan tadi amal, konsep kerja dalam Al-Quran, dan saya makin takjub ya. Bagaimana banyak frase kita diminta untuk bekerja, kita untuk beramal, dan itu di dalam Al-Quran kita diberikan jalan-jalannya, cara-caranya, proses-prosesnya, hakikat-hakikatnya. Nah, kalau tadi kan satu bagian dari i'malu ala kanatiku. Amalah di atas kedudukan terbaik Anda. Baik, itu yang kelima ya, bahasan konteks pada hari ini. Ini udah jam 6 lewat 9 ya. Pak, kita break dulu untuk sekedar makan singkong, ubi jalar, secangkir teh, secangkir kopi, supaya gak serius nih. Coba angkat kopi dan tehnya. Wah, luar biasa Bang Najar sudah ada ubi jalar, udah ada teh. Wah, Masya Allah, ini luar biasa pada nyeruput itu tuh, kopi, Oke. teh, Ini nikmat. ini Masya Allah Ustaz. Yang dari Malaysia pun hadir. Wah, yang Iya. dari Bang Malaysia. Jasmi. Bang Jasmi, Sopo Jasmi, nasi lemaknya mana nasi lemak nih ya? Ada juga Solper Dunia hadir Solper Dunia. Wah, Sopo Denia, terima kasih. Alhamdulillah kita sama-sama berbagi ilmu di sini. Baik, jadi itu yang kelima. Oke, yang kelima. Ada, oke jam 6 lewat 10. Ada yang kita break dengan pertanyaan, boleh silahkan sebelum saya lanjutkan Terus, ya. tadi pertanyaan ayat berapa katanya? Di surat apa? Ada 5 banyak itu, saya cari aja. Malu alamat ada 5 ayat. Ayat ya. Malu alamat. Di surat Yasin juga ada. Oke, silahkan Bang Nazar. Siap. Kita Jadi open, alhamdulillah luar biasa Masya Allah. open sampai 6.15, 6 berapa? 6.20 nanti saya lanjutkan lagi. Ya, Masya Allah nih Ustaz. Saya langsung agak merinding dengar paparan Ustaz. Kenapa saya membayangkan ayah Pak Arin yang kalau kasih materi itu tanpa slide. WSLP itu 3 hari tanpa selain Silver. Luar biasa. Masya Allah. Ya Silver juga kayaknya begitu kelihatannya dia. Kita nunggu-nunggu selain aja mana gak keluar. Tapi luar biasa tuturannya. Kerasa thinkingnya terstruktur gitu ya. Lalu mantep banget sehingga keren. Nah oke teman-teman semua. Oleh karena itu jangan sia-siakan nih kalau yang mau bertanya. Ini saya baru baru mendengar Solver menuturkan dalam sebuah acara yang agak panjang Solver. Pertama lihat waktu wisuda Solver. Dan sekarang yang kedua ini. Di samping yang kemarin ya di acara AE ya. Ya, oke, luar biasa Siap, keren banget. siap. Maka Bang, Boleh bertanya, boleh boleh boleh. bertanya, Pak. Silakan. Ini eh,
narasumber, maaf, siapa namanya tadi? Maaf, Silver Ustaz. Hari, Silver Hari. Ya, tinggalnya di mana, Ustaz? Oh, saya di Jakarta, anak Jaksel, Bu. Oh ya, saya kira di Malang atau di Surabaya. Oh, ya, terima kasih. Salam Boleh diundang kenal. Bu ke Surabaya Bu. Iya, Ya, boleh. makasih, Bu. Ya, ya, makasih. Yang lain, Dokter Siska, Pak Yang atau Ustadz Abdul Haq, boleh? Kalau mau diskusikan, terpana atau gimana ya? Apa, Dokter Siska? Alhamdulillah terpana karena saya juga baru mulai tadi dengar riwayat awalnya kan Ustadz Hari itu sudah tertarik dengan pengembangan konsep diri ya. Nah, saya juga sekarang saya sedang juga sedang tertarik gitu dengan pengembangan konsep diri, terutama untuk para pemuda kita gitu. Jadi eh, pengen terus belajar dari Ustadz Hari gitu, kalau bisa. Siap, Ibu. Karena jalur syukurnya orang thinking kan berbagi ilmu, Bu. Hmm. Alhamdulillah. Ya, Ustadz. Terima kasih banyak. Oke, mana yang lain lagi? Sok, silakan. Boleh Eh, nanya lagi, Ustaz? boleh, Ibu Silakan. Robi. Ya, Ini dari mana Ibu? apakah dari Samarinda? Oh, Saya Steven alhamdulillah. baru Steven. Tapi alhamdulillah walaupun sudah seusia ini masih dipertemukan gitu ya. Kenapa enggak sejak dulu begitu Hmm. ya? Sekarang pasnya sekarang Bu. Ya. Ustadz, apakah sudah ada semisal buku ya yang membahas tentang misalkan ini ayat-ayat yang berkaitan dengan thinking, misalkan afala taqilun, afala tatafakkarun, misalkan ya, gitu. Kemudian yang berkaitan dengan misalkan eh, feeling, misalkan in kuntum tuhibbunallah, pokoknya yang bau-bau cinta-cinta begitu ya. Kemudian yang sensing, yang berbau harta begitu ya, al-malu wal banun, atau yang berkaitan dengan materi-materi yang menjadi daya tarik semua semua MK itu, misalkan apakah sudah ada tafsir ayat-ayat tentang seperti itu begitu. Karena Al-Qur'an ternyata ternyata sangat mengakomodir itu apa itu MK itu, misalkan yang rela berkorban itu ya, itu kan orang insting begitu ya, begitu yang suka silaturahmi, orang feeling begitu. Kemudian yang harus kreatif gitu ya, itu orang intuiting begitu. Nah, apakah sudah ada uh, seseorang yang mengarang, yang menulis buku itu begitu? Terima Baik, kasih. terima kasih. Nah, yang sering kali Ayah Farid sampaikan eh, bahwa Stephen tadi ya, dari hulu hilir makrokosmos sangat senang apabila ada para pejuang semua ini melakukan co-creation dengan anugerah ilmu yang Allah berikan kepada masing-masing orang. Seperti Soferdenia membuat genetika karakter. Juga pernah ada yang pernah dibuat Ismaul Husna selaras dengan MK dan 9 PG itu ada. Juga kaitannya dengan Stephen Tahfidz, upaya untuk co-creation terkait dengan cara menghafal Quran sudah ada. Juga terkait buku doa-doa selaras dengan mesin kecerdasannya, itu sudah dibuat sama Solverday. Jadi upaya-upaya dan memang Ayah Farid Foniman mengharapkan pejuang sukses mulia, mereka yang diamanahkan ilmuwan sebelum ketemu Stephen dia menjadi ahli Quran atau ahli tafsir dan sebagainya, memberikan mengaligning, menyelaraskan satu aplikasi Stephen selaras dengan tadi yang Ibu sampaikan, dan tentu mengundang juga pada Ibu Robin untuk membuat co-creation ilmu apapun terkait yang diselaraskan dengan konsep Stephen. Seperti itu. Alam. Oke, makasih. Ini luar biasa semangatnya menular nih kayaknya Ibu Robin ya. Walaupun tadi udah senior, tapi hari inilah tepatnya Bu. Bisa jadi kalau ditawarkan dulu mungkin Bu menolak gitu ya. Baik.
Masih ada yang lain? Dokter Siska tadi dokter ya, Dokter Siska. Oke, jadi baik. Memang baru dan saya lihat juga semangat belajarnya tinggi. Maka mungkin juga perlu dokter Solver ya masuk ke workshop-workshop yang memang diformalkan Steven ya, karena memang di situ ada apa? Ada kunci-kunci ilmu yang bisa kita kembangkan. Misalnya kalau saya nggak salah tangkap, kalau ayah parit itu selalu ada hukum tiga ya. Misalnya parenting pasti ngomong tiga hal Ya, tutukan para leader, lalu atmosfer sesuai para leader, lalu perlakuan anak sebagai sesuai dengan MK masing-masing. Juga yang lain-lain. Jadi itu kunci-kuncinya banyak. Jadi kalau nggak workshop, kelihatannya saya tertarik dengan Ayah Farid mengatakan bahwa dengan workshop itu gitu, maka ilmu Stephen delivery. Karena memang beda, saya rasa Solver. Kalau hanya pelatihan, hanya training, hanya seminar dengan workshop. Karena workshop pasti ada yang dikerjakan kan ya, yang dihasilkan gitu ya. Walaupun itu bukan barang, tapi tadi rumusan-rumusan. Misalnya di WSL 2, saya selalu menekankan bahwa WSL 2 itu salah satunya yang paling penting adalah deklarasi social role gitu. Itu yang najib menurut saya. Ya, sehingga teman-teman semua jadi tadi saya jadi menguatkan yang disampaikan Sapla Hari yang memang ternyata itu saya baru tahu sekarang itulah pilihan Ayah Farid delivery Stephen melalui workshop ya karena tadi beda halnya. Baik, masih ada yang lain mungkin? baik. Sebelum ada yang lain, saya lanjutkan lagi ya. Ya, mangga, mangga. Oke. Kalau tadi nggak pakai slide ya, nah, karena nggak pakai slide, oke, sekarang saya pakai slide ya. Oke, untuk melanjutkan supaya agak oke. Sesi kedua kita. Oke, udah muncul Pak. Kelihatan udah. Oke. Jelas. Nah, untuk memahami eh, Sifin dalam dunia kerja itu, di dalam Al-Quran itu segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi dalam hukum kehidupan ini, dalam prinsip kehidupan ini selalu ada dualitas. Kalau dalam istilah keilmuan juga ada istilah paradoks. Dan itu hukum yang memang Allah tetapkan pada segala sesuatu. Keberpasangan. Bang Naza laki-laki punya karakteristik khas. Berbeda dengan perempuan punya karakteristik khas. Dan itu nggak berubah. Ya perempuan, laki-laki, laki-laki. Tapi lewat perbedaan yang distintif, yang sangat berbeda antara laki-laki perempuan justru bisa ketemu. Atau bisa bubrah, berantem, tengkar, konflik hebat. Sampai memperebutkan harta gunung gini. Gitu. Kenapa? Karena tadi tidak mampu menemukan titik pemahaman, titik pembauran. Dan itu yang ada, satu sisi ada dualitas, satu sisi ada paradoks, tapi satu sisi dia kalau bertemu dengan cara, dengan ilmu yang tepat akan menjadikan satu kebarokahan yang besar. Contoh yang lain, air. Bagaimana H2O, hidrogen hidrogen oksida kan, H2O ini. Bagaimana oksigen dengan hidrogen yang berbeda secara karakter, secara unsur berbeda karakternya, tapi ketika ketemu menjadi air H2O. Dan begitu banyak di alam ini keberpasangannya. Jadi ketika Anda melihat segala sesuatu, berlakulah hukum keberpasangan. Maka di Stephen ada pasangannya sensing, thinking dengan feeling, intuiting dengan sensing, juga DNA helix.
ada banyak pasangannya, ada pasangan otak kanan, otak kiri, otak atas, otak bawah. Itu selalu ada hal-hal keberpasangan dalam satu konsep ilmu Stephen. Nah, dalam Al-Quran dikatakan segala sesuatu diciptakan berpasangan. Nah, konsep kerja ini dalam konsep Stephen untuk apa sih? Penerapan konsep kerja pada manusia ini untuk tujuan apa? Nah, ini yang mesti digali. Oke. Jadi kalau saya sebut, oke, diksi untuk apa? Untuk menunjukkan fitrah Allah yang ada pada tiap orang. Jadi Stephen ini membuka pintu yang membuat orang itu akhirnya masuk untuk mengenali dirinya, mengenali fitrat Allah allati fatarana 'alaiha. Dalam surat Ar-Rum 30 ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bisa jadi wiridnya Bang Nazar nih ya, sebagai pegiat Stephen dan juga sahabat semua. Fa'akim wajhaka, maka tegakkan wajahmu. Jangan menyimpang, jangan berpaling, jangan nengok ke yang lain. Itu namanya fa'akim wajhaka. Lurus, tegakkan. Seperti Bang Nazar kalau lagi baris, diberikan komando, siap, gerak. Wah, itu nggak boleh tuh lah lirik. Kalau oleh dia dalam keadaan siap gitu kan. Fa'akim wajhaka. Orientasimu lurus menghadap ke depan. Lidini Hanifa. Fa'akim wajhaka lidini Hanifa kepada din sistem kepatuhan yang juga lurus. Lalu disebutkan fitrah Allah allati fatarnasa 'alaiha. Fitrah Allah di mana semua manusia diciptakan di atas fitrah itu. Semua manusia. Jadi kalau disebut dengan fitrah, fitrah itu berarti awal mula penciptaan, awal mula keberadaan Haris Sanusi, Bang Nazar, dan teman semua, awal mula keberadaan manusia itu Allah sudah menetapkan fitrahnya. Fitratullah lati fatarana 'alaiha. Dan dilakukan dengan diksi la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah itu tidak berubah, tidak berganti. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim. Dan itu selaras, kalau kita tadi bicara mikro dan makrokosmos, dari hulu ke hilir, dzalika dinul qayyim itu selaras dengan ad-dinul Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Dzalika dinul qayyim. Diksi yang terakhir dalam ayat ini, walakin aktsara nasi la ya'lamun. Hanya sebagian besar manusia tidak memiliki ilmu untuk memahaminya, untuk mengerti hakikatnya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang bisa menemukan fitrahnya, mengaktifasi fitrahnya, hidup di atas fitrahnya, itu sebagian kecil yang memahaminya, yang mengetahuinya dengan ilmu. Maka di ayat berikutnya, munibin dan sebagainya, itu luar biasa kalau kita bahas. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa Stephen ini ketemu pada dalam konteks manusia, penciptaan manusia, dari sisi fitratullah, fitrah Allah. Oke, kita bahas tadi dari ulu ke hilir, kita bahas dari mikro dan kosmos. Nah, sahabat saya yang sudah meninggal, Allah yarham, Ustadz, namanya Hari juga, Hari Santosa. Beliau memperkenalkan pendidikan berbasis fitrah ya. Basis fitrah. Jadi nah,
ada maksud Allah kita hadir di dunia ini dan ada tugas kita masing-masing. Ada maksud Allah, ada tugas. Maksud Allah itu amat jelas disampaikan dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya totalitas hidup kita 24 jam siang malam adalah mengabdi. Dan bentuk pengabdian fardu bagi seorang muslim teramat sederhana. Tetapi sangat menjadi fondasi, menjadi tiang agama, yaitu sholat. 5 kali sehari sholat yang fardu. Tapi itu menjadi tiang agamanya. Sebagai bukti pengabdiannya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tugas manusia. Jadi setiap kita sudah diamanahkan satu tugas tertentu yang akhirnya punya sikap-sikap tertentu, yang akhirnya punya pilihan-pilihan perilaku tertentu. Yang dalam workshop Stephen level 2, Imam Al-Ghazali meneliti keberperanan sosial setiap manusia. Akhirnya Imam Al-Ghazali mengatakan, oh ternyata manusia itu punya peran-peran tertentu. Ada peran manusia yang tipenya peran dalam hidupnya itu mencerna. Oh itu orang feeling. Kalau selaras dengan konsep Stephen. Lalu Imam Al-Ghazali ada manusia yang berperan sebagai orang yang menekan. Itu orang thinking dan sebagainya. Jadi setiap kita punya tugas khusus selaras dengan fitratullahnya tadi. Untuk apa? Dia memberikan memang sebanyak-banyak manfaat buat manusia yang lain, buat kehidupan ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang beriman itu berorientasi pada manfaat, berorientasi menghasilkan sesuatu yang banyak untuk diberikan kepada semesta, untuk diberikan kepada orang di luar dirinya. Sama seperti perumpamaan orang beriman itu dalam konteks menjadi hamba Allah, Rasulullah SAW menyampaikan seperti lebah. Lebah itu menciptakan, menghasilkan madu bukan untuk dirinya, diri lebahnya. Bang Nazar datang ke supermarket, ada madu. Buka sosmed, marketplace, beli madu. Kira-kira nih Bang Nazar, sehari-hari ketemu lebahnya berapa kali dalam sebulan? Nggak selalu ada. Gak selalu Nggak ada. selalu ketemu. Gak selalu ketemu. Tetapi itu madu selalu ada. Anda pergi ke toko, dekat Anda itu madu ada dan selalu ada. Dan bahkan Anda tidak jarang ketemu dengan lebahnya yang menghasilkan madu itu. Itu perumpamaan yang teramat jelas bahwa itulah lebah pribadi seorang mukmin yang memproduksi sesuatu, menghasilkan sesuatu buat orang lain, buat manusia, buat kita. Dan itulah hakikat penciptaan segala sesuatu, bahwa segala sesuatu diciptakan untuk memberi kepada yang lain dalam satu ekosistem yang saling harmonis. Matahari tidak untuk dirinya, burung dan sebagainya. Kalau Anda keluar sekarang dari ruangan Anda, jalan kaki, Anda lihat sekeliling Anda, itu mereka memberi dan terus memberi. Dan orang yang tertutup untuk mengenal dirinya, orang yang tertutup untuk mengenal Tuhannya, hidupnya mesti mengambil hak orang lain. Nah, lihatlah kasus-kasus korupsi yang terakhir itu yang dilakukan oleh Kementan ya, Menteri. Beli skincare dari uang rakyat, beli bakso anaknya dari uang rakyat, haji umroh dari uang rakyat. Itu dalam konsep Stephen, orang bisa haji, bisa umroh, semestinya ada di mata spiritualitas. Tetapi nggak menemukan dirinya, ya kan?
dikuasai oleh hawa nafsunya, eh, pinginnya ngambil sebanyak-banyaknya, bukan memberi sebanyak-banyaknya, itulah yang terjadi. Menjadi orang yang melakukan perilaku yang merusak, padahal diberikan amanah yang bisa menjadi jalan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan hidayah orang yang tergelincir menyimpang. Nah, itu tugas manusia. Jadi kita harus sampaikan kepada workshop, kepada pegiat Steven, branch manager, trainer, promotor, hati-hati jangan sampai Steven menjadi ilmu kerja, justru Anda fokus untuk mengambil lebih banyak daripada memberi. Justru terjebak pada hal-hal yang sifatnya transaksional. Padahal tujuan utama seseorang itu memberi, berbagi manfaat. Dan berbagi manfaat itu akan mudah dengan Steven. Kenapa? Selaras dengan fitrah manusia. Oke. Kalau kita bicara terkait dengan maksud Allah sebagai abdi Allah, maka rujukannya jelas. Bagi Muslim, tidak hanya bagi Muslim, karena Al-Quran diciptakan hudalinas, tunjuk bagi seluruh manusia. Maka untuk mengabdi dengan cara yang benar, rujukannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Anda menjadi orang yang semurni-murninya tauhid, sedekat, semirip-miripnya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilakukan. Ikuti Al-Quran dan Kitabullah. Itu kaitannya dengan nah, dan mengaplikasikan adab itu pada diri setiap orang itu selaras dengan fitrahnya. Maka setiap pagi hari ini kita berdoa asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kalau zikir ini yang disunahkan dibaca 3 kali di waktu pagi sore, Bang Nazar dan kawan-kawan semua bacanya. Dan sebagai pegiat Steven, mesti membaca zikir ini insya Allah sampai ke level DNA Anda. Bahkan lebih kecil dari itu. Sehingga insya Allah DNA Anda bercahaya. Asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, saya pagi ini di atas fitrah Islam. Selaras antara lahir dan batin. Selaras ada antara yang gaib dan yang syahadah. Itu yang terjadi penemuan ini. Asbahna ala fitrah Islam. Nah, ketika bicara fitrah, peran Bang Nazar yang feeling dengan saya yang thinking beda. Peran orang intuiting dan orang sensing beda. Peran orang insting berbeda. Maka Steven menemukan jalan yang tadi shortcut jitu untuk bisa mengembrace, merayakan kefitrahan seseorang. Oke. Nah, kalau adab itu kita ikuti sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sedangkan fitrah mesti dilahirkan, ditumbuhkan, digembleng dengan KKM, kebiasaan, kesungguhan sesuai makanah. Bintang terang itu menjadi petunjuknya. Jadi kalau Bang Nazar dan kawan-kawan semua ada di lautan lepas, kan kalau ingin mencari petunjuk itu lihat bintang. Lihat rasi bintang. Oh, jalan saya tersesat atau tidak. Dulu navigasinya lewat bintang-bintang di langit. Nah, ketika
kita di WSA2 membuat bintang terang itu navigator. Oke. Jadi navigator bukan satu apa namanya ya, navigator, tapi yang paling penting adalah pada misi yang Anda jalankan sebagai seorang sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Oke. Supaya apa? Supaya bintang terang itu jangan sekedar angan-angan. Jangan sekedar cita-cita. Jangan sekedar ambisi dan obsesi. Kenapa? Karena kalau itu terjadi dalam konteks yang lain, itu drive-nya adalah ego hawa nafsunya, bukan fitrahnya. Nah, kalau drive-nya adalah fitrah, kekuatan sumber utamanya adalah fitrah, maka setelah dia memiliki bintang terang, dan mudah-mudahan itu bagian dari panggilan God call-nya, panggilan Tuhan, panggilan Allah, kait dengan kebermanfaatan diri dalam kehidupan ini, maka setelah dia menetapkan bintang terangnya, maka dia lakukan dengan kerja-kerja. Itu yang ia lakukan. Oke, ini ayatnya. Maka KKM ini mesti berselaras dengan adab dan fitrahnya. Oke, dari oke. Jadi mesti selaras dengan adab dan fitrahnya. Maka di dalam workshop Stephen Level 2 ada yang namanya jalur pencapaian, ada yang namanya jalur hidayah. Jalur hidayah itu berarti Anda semakin hari bertambah usia, bertambah umur, menjadi orang yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang paling cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai bukti kerja di jalur hidayah ini, Ayah Farid Foniman akhirnya memilih untuk bertarekat, termasuk saya bertarekat dalam upaya untuk ada di jalur hidayah tadi. Nah, jadi semurni-murninya tauhid, semulia-mulianya kuat. Nah, itu di jalur ada jalur hidayah. Sedangkan di jalur pencapaian, selaras dengan fitrahnya, Anda melakukan KKM, melakukan konstruksi untuk bisa mencapai bintang terangnya. Sehingga salah satu referensi yang bisa dibaca adalah Anda bisa membeli buku 60 sahabat sahabiah di sekeliling Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Anda sudah membaca buku ini. Dan itu buku yang bercerita bahwa di sekeliling Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, puluhan sahabat itu punya karakteristik dan peran yang berbeda, punya keunggulan dan legasi yang berbeda. Dan mereka unggul dengan karakternya, dengan profesinya, dan itu satu hal yang indah. Ketika membaca sejarah Rasulullah SAW bertumbuh dan menumbuhkan setiap pribadi di sekelilingnya. Demikian pula Stephen berorientasi menghasilkan pribadi-pribadi yang bertumbuh, yang satu sisi dia teramat yakin kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan Rasulullah SAW, dan pada yang sama menjadi orang yang bermanfaat dengan kerja-kerja yang luar biasa sesuai dengan keberadaan terbaiknya. Maka pendidikan adab ini menjadi
banyak dikaji bahkan diterapkan di berbagai universitas dalam bentuk satu mata kuliah khusus selama 1 semester yang diberikan nama Islamic Worldview. Islamic Worldview. Pencetusnya adalah Profesor Dr. Naqib Al-Attas dari Malaysia. Pentingnya pendidikan berorientasi adab itu. Makanya ada namanya lembaga INSIS, ada Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi yang ketika dia memberikan literasi selalu bicara terkait dengan adab. Jadi apapun yang dihasilkan oleh seorang muslim itu tidak terlepas dari adab, yaitu keselarasan antara ilmu, amal juga tadi ya akhlak dan sebagainya. Nah, itu kait dengan adab. Nah, Stephen ini berselaras dengan itu. Maka insya Allah menjadi ilmu yang barokah. Karena orang bisa mengaktifasi kekuatan kelebihan yang memang sudah Allah berikan pada setiap manusia, yaitu fitrahnya tadi. Dan fitrah ini yang mesti ditambahkan. Oke, digembleng. Oke, ini yang kurikulum yang eh, kita mesti buat dan kemarin kita membuat komunitas guru penggerak cahaya dalam konteks ini. Bagaimana Stephen bisa menjadi sesuatu yang aplikatif untuk memberikan penyelarasan antara adab dan fitrah pada anak usia 0 sampai usia husnul khotimah sampai akhir hidupnya. Nah, itu yang diselaraskan. Dan ini adalah PR besar kita semua. PR besar kita semua. Nah, supaya Stephen berselaras dengan tadi, adab dan fitrah itu. Oke. Lalu ada ayat yang guru saya waktu kecil, waktu saya SD, seringkali membaca ayat ini sampai saya hafal. Almarhum Ustadz Suryadi di kampung di Bogor sana. Nah, beliau sering baca ayat ini ketika sholat subuh dalam satu halaman ya, satu halaman. Nah, ayatnya ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Oke. Eh, saya edit dikit ya. Saya edit dikit. Nah, oke. Oke. Nah, ini terjemahan yang saya buat. Nah, boleh jadi tidak ada di terjemahan manapun. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah, tiap-tiap orang itu beramal menurut puncak pencapaian bakatnya masing-masing. Nah, jadi syakilah itu, kalau saya tadi sampaikan di depan, ilmu terkait dengan huruf dan makna huruf, kata yang dibentuk dari makna huruf itu, maka syakilah itu memiliki makna sesuatu yang ada, oke, penampakan perwujudan yang muncul yang sudah menjadi hebat, yang sudah menjadi unggul. Kalau Stephen di workshop Stephen level 1, level 2 adalah bibit unggul, oke, bibit unggul, maka ini kul kulu ya'malu ala syakilati, dia sudah
melakukan kerja-kerja unggul dan dia sudah membuktikan keunggulan kerjanya. Maka berikutnya farabukum huwa alamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lebih mengetahui, lebih benar, lebih tepat jalan tempuhnya. Jadi ketika kita berselancar di atas fitrah kita, di atas minat bakat kita, di atas keberadaan terbaik kita menurut 5MK dan 9PG, maka kita membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap ada di jalan yang tepat, di jalan yang lurus, di jalan kembali. Farabukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Nah, itu kaitannya dengan Stephen. Maka dengan Stephen kita fokus saja kepada misi dan juga pencapaian kerja-kerja selaras dengan 5MK dan PG. Insya Allah dia akan menemukan sukses mulianya. Dan itu saya lakukan aplikasi dan riset kepada banyak orang. Ada orang mengatakan, Pak, saya seorang suami, kerja saya di PHK, susah banget cari kerja saat ini. Saya punya amanah anak-anak. Waduh, dengan kegelisahan seorang bapak-bapak ya. Dengan amanah istri dan anak-anaknya curhat. Jadi para ibu, bapak-bapak itu kalau curhat eh, nggak kalah berurai air mata. Cuma bapak-bapak itu kalau ke rumah nggak mau curhat, ya maka senangnya ngopi gitu sampai pikirannya kemana-mana. Lalu saya sampaikan, eh, apa hasil tes TV-nya? Kalau udah tahu hasil tes TV-nya, tinggal lakukan kerja selaras dengan 5 MKPG-nya. Oke, kamu seperti ini, dia lakukan. Oke, oke. Sesuai dengan misi kerjanya. Nanti ketemu, akhirnya dia ketemu keahliannya, kompetensi. Sekarang sudah happy, bahkan sekarang sudah menjadi tokoh masyarakat. Dulunya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Sekarang sudah tokoh masyarakat. Dari orang yang secara status pendidikan rendah, status ekonomi rendah, networking rendah. Tapi ketika diberikan treatment Stephen selaras dengan MK 5MK 9PG-nya, selaras dengan fitrahnya, sekarang jadi tokoh masyarakat. Manfaatnya banyak banget kepada masyarakat. Dia hadir menjadi orang yang betul-betul ngangenin, dirindukan, memberikan warna kebaikan yang banyak. Dan itulah sejatinya kehadiran setiap orang. Apapun profesinya, apapun bintang terangnya. Maka luar biasa ketika saya saksikan sendiri murid-murid ketika di treatment dengan konsep Stephen, mereka bertumbuh dengan luar biasa. Yang tadinya sendiri jombloan, jomblowati, menikah dengan pasangannya, punya anak 1, 2, 3. Mereka bertumbuh dengan selaras dengan fitrahnya, dengan 5MK dan 9PG-nya. Dan mereka merayakan kehidupannya itu sebagai jalan kesyukuran yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak yang ingin saya sampaikan karena tentu kajian ini luar biasa. eh, tetapi ternyata ruang dan waktu membatasi kita. Saya harus berani menghentikan diri saya untuk berbagi Ya. ilmu pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Oke, mantap, luar biasa, makin luar biasa ya, dan bahkan nggak apa-apa nanti dilanjut part 2-nya, Solver. 2 minggu berikutnya, minggu depan giliran Solver ini ya. Kayaknya Dokter Sisa udah nggak sabar pengen nanya, Dokter Sisa. Mangga Dokter Sisa, ini lagi semangat-semangatnya nih, Dokter Sisa. Ya, Silakan, inti-inti insya Allah. estafet, ketemu mentornya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini ketemu mentornya. Jadi gini Ustadz, saya punya kegelisahan diri gitu ya. Dulu tuh takut menikah karena nggak bisa mendidik anak. Kemudian akhirnya Allah kasih hidayah. Kalau nggak bisa mendidik anak ya belajar. Dan dipertemukanlah saya dengan Fitrah Based Education-nya Ustadz Haris Santosa.
Dari situ ya udah saya mulai belajar, terus saya menikah, punya anak, dan alhamdulillah di Rangkas Bitung ini saya dipertemukan dengan komunitas yang memang FBE. Jadi saya menyekolahkan anak saya di eh, satu komunitas yang memang menerapkan FBE gitu ya. Eh, dan di sekolah ini eh, anak-anak diamati fitrah bakatnya itu fitrahnya itu dengan talent mapping. Nah, kemudian kan saya bertemu dengan Steven ini ya. Steven ini konsepnya menemukan fitrah juga dengan tes Steven. Eh, apakah gimana ya? Di komunitas saya di Rangkas Bitung ini eh, belum apa ya? Belum dekat gitu dengan Steven, belum jadi belum ada konsep Steven di dalam komunitas sekolah anak saya ini. Apakah bisa, jadi saya sedang mempelajari ini apakah si Steven ini dengan talent mapping bisa saling selaras dan sepertinya bisa gitu ya Ustadz ya. Eh, cuma saya minta penguatan dari Pak Ustadz hari ini apa keselarasan antara Steven dan talent mapping yang memang diaplikasikan di sekolah anak saya yang FBE banget gitu. Terus kemudian yang kedua, saya sudah mendeklarasikan bintang terang saya adalah seorang ibu inspirator ibu bahagia. Konsep saya itu, misi saya itu, saya ingin bisa menularkan kebahagiaan saya ini menemukan FBE dan Steven sehingga bisa membersamai anak-anak saya itu, membersamai anak saya ketika di 15 tahun nanti dia punya sudah mengetahui sudah tetap gitu dengan peran peradabannya gitu sesuai dengan fitrahnya. Mohon nasihat dari Ustadz kira-kira KKM yang harus saya lakukan itu apa saja gitu Ustadz, dua pertanyaan. Baik, Terima kasih banyak. terima kasih Bu Siska. Jadi 1 tambah 1 berapa Bang Nazar? 2. 2. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 25, benar nggak Bu Siska? Benar juga. Bisa. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 27, benar juga nggak? Benar juga. Dan berjamaah sholat. Jadi kalau kita bicara pada masalah spiritualitas, Anda akan menemukan keindahan, universalitas dari segala sesuatu yang berbeda pada dimensi spiritualitas. Dan Stephen mengajak kita semua untuk menapaki tangga itu, personalitas, mentalitas, moralitas, dan spiritualitas. Nah, ini saya sampaikan kepada siapapun yang sangat senang dengan ilmu, sangat haus dengan ilmu. Kenapa? Yang pertama, Anda dan kita semua dan seluruh manusia tidak akan mampu menjelaskan kehebatan ciptaan Allah yang beridentitas Khalifatullah. Saya selamat lagi. Anda, kita semua, peradaban manusia tidak akan mampu mengungkap kehebatan manusia. Karena kita ini diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setiap manusia itu luar biasa. Bahkan pencapaian manusia sebelum kita sampai sekarang boleh jadi belum bisa dilampaui. Seorang manusia yang menjadi tangan kanannya Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum mata berkedip. Mungkin Bang Najar bisa saat ini kali ya. Memindahkan apa? Itu kehebatan manusia dan sampai sekarang belum. Ada manusia yang sangat luar biasa, Sayyidatina Maryam, yang ia duduk di kamarnya, itu bukan GoFood yang nganterin makanannya, malaikat nganterin makanan dari surga.
buktinya luar biasa, kehebatan Anda semua. Nah, seringkali orang yang haus dengan ilmu, pencari ilmu, ter menjadi orang yang pemikirannya justru makin banyak ilmu, terjebak dengan ilmunya, terpenjara dengan ilmunya. Padahal, sekali lagi saya sampaikan, ketika kita mempelajari makro mikrokosmos, maka selalu ada hal-hal yang baru yang ditemukan. Yang penting, Mbak Siska dan sahabat semua, bukan masalah ilmunya apa, bukan itu. Yang paling penting adalah ketepatan Anda menerapkan ilmu dalam kehidupan Anda. Bukan ilmu menjadi alat untuk menilai-nilai orang lain. Bukan ilmu alat Anda untuk merasa paling benar, paling tahu, paling mengerti. Bukan ilmu yang Anda pakai untuk mendebat orang lain. Itu salah satu jebakan orang yang senang dengan ilmu. Padahal ketika Imam Al-Ghazali dan juga Nizamul Mulk, Perdana Menteri Nizamul Mulk dan Sultan Malik Shah membuat Madrasah Al-Ghazali dalam puncak peradaban Islam, maka disebut kata kuliah. Kuliah itu artinya orang yang masuk kuliah itu punya pemikiran yang universal, punya kelapangan hati untuk menerima perbedaan, punya semangat untuk mencari kebenaran, punya semangat untuk mengaplikasikan kebenaran buat kebarokahan kehidupan manusia. Itu makna universitas yang dibangun oleh Nizamul Mulk, Sultan Malik Shah, dan Imam Al-Ghazali. Dan itu cikal bakal pembagian jurusan sampai hari ini di seluruh kampus di seluruh dunia. Tetapi kadang kita saksikan orang terkotak-kotak dengan ilmunya sendiri. Maka ketika saya secara pribadi belajar MBTI di SC, Galenus, Paul MacLean, Ned Herman, kan, Jung, atau apapun aja, ilmu apapun saja, talent mapping, apa saja, kita melihatnya sebagai satu ilmu Allah yang luas yang diberikan kepada hamba-hambanya siapapun itu. Untuk apa? Yang penting adalah bagaimana kita mengaplikasikan ilmu itu dengan ketepatan dalam kehidupan diri kita sendiri, ketepatan dalam melakukan keputusan-keputusan dalam hidup. Itu yang paling penting. Bukan mengunggulkan satu ilmu di atas ilmu yang lain. Itu yang mesti dilakukan ya. Apa namanya? Konstitusi mindset kita terhadap ilmu. Makanya ketika diskusi dengan Ayah Farid, kita sederhananya berlapang dada, berlapang hati kepada orang terhadap perbedaan ilmu. Bahkan Ayah Farid Parliman berlapang hati, berlapang dada kepada orang yang melakukan plagiasi atas nama Stephen. Yang mengubah Stephen dengan nama yang lain. Ayah Farid berlapang hati. Karena apa? Karena boleh jadi dia butuh untuk mengisi kelaparan perutnya. Sehingga akhirnya harus berkhianat dengan ilmunya. Ya kita harus tolong, harus memahami. Karena kita berada pada dimensi spiritualitas dan moralitas. Nah, itu yang eh, Mbak Siska sampaikan ke depannya seperti. Jadi Stephen ini sekali lagi ilmu yang hulu ke hilir, makro dan mikrokosmos, insya Allah berselaras dengan ilmu apapun dari masa lalu, saat ini, maupun ke depan. Dan tentu bagi orang intuiting, apalagi seperti Mbak Siska ini selalu pingin hal-hal yang baru, nggak mau itu aja. Tiap hari muncul hal yang baru. Justru Stephen ini menjadi bukan sesuatu yang menggugah, justru secara jelas Ayah Farid mengatakan Stephen ini adalah kalau istilah cerita itu open source. Mau dipakai apa saja, hayu gitu. Kenapa open source? Memframing
terakhir yang kita framing itu kan waktu dalam konteks ilmu workshop itu eh, hasil risetnya Dr. Dario Nardi kan. Nah, itu hasil riset di dunia otak, di dunia neokortex. Lalu dengan Stephen kita bisa melakukan frame penelitian mutakhir di dunia otak neokortex. Dan itu membuktikan Stephen berselaras dengan ilmu-ilmu yang ditemukan hari ini dan insya Allah ke depannya. Karena memang sekali lagi sesuai dengan tema pada eh, pagi hari ini, Stephen menjadi derivat dengan Quran. Maka mudah-mudahan siapapun yang ada di Zoom ini menjadi orang yang makin cinta dengan Al-Quran, Amin. makin akrab dengan Al-Quran, makin mulia dengan Al-Quran, makin menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala karena menjadi ahlul Quran. Demikian terkait dengan itu. Tetap berjuang, sukses mulia Mbak Siska dan kawan-kawan semua. Jazakumullah khair. Luar biasa nih waktunya yang gak kerasa ya. Kirain kirain berlebihan waktunya ternyata berkekurangan luar biasa. Karena itu sebenarnya saya sangat super hari sudah ngobrol nih. Ini kayaknya muaranya bisa nambah kuat 10 hari. Kita akan buat bootcamp, bootcamp 24 jam bersama 10 hari. Boleh, boleh. Kalau di Banten kita akan adakan ya. Jadi 10 Ya, hari siap menerima pertanyaan. Jadi forumnya forum bertanya aja apapun ya. ya Sobat yang sudah syarat nulis syarat pertanyaan sobat nih. Jawab ya. syaratnya syaratnya harus siap ngapalin banyak ayat Al-Qur'an ya. Siap. Di chat ada pertanyaan. Ini kayaknya udah bertanya. Kita akan jawab baca sebentar nih. Saya II punya suami FE. Bagaimana supaya seorang II kuat menjalani rumah tangga yang poligami? Apakah betul jika orang FE itu di hatinya sebenarnya hanya cinta satu orang? Jika iya, bagaimana mengetahui suami FE untuk cintanya ke istri yang mana? Gitu, Ustaz. Pertanyaannya anonimus sih. Siapa yang nanya nggak? Nggak dijelaskan. Baik, kalau bicara poligami itu bicara teori strata genetik paling tinggi. Apa itu Bang Nazar? Sebetulinitas. Kan teori Oh enggak, strata genetik ini paling tinggi. jenis kelamin. Iya, jenis kelamin. Jadi kita harus melihatnya pada genetika laki-laki dan genetika perempuan. Kalau tadi saya sampaikan kepada misi laki-laki dan misi perempuan. Panduannya apa? Jelas, panduannya ada di Al-Quran. Itu yang pada kitabullah. Nah, itu yang mesti kita pelajari. Itu pada sisi itu ya. Tentu tidak bisa dijelaskan dalam forum karena di Ya, akhir forum. siap. Terkait dengan itu yang mesti Anda pelajari, genetika laki-laki dari perempuan. Dan ketika bicara laki perempuan, saya sampaikan di Al-Quran itu sudah sangat jelas dan gamblang terkait. Kenapa? Karena itu ada di strata genetika paling tinggi. Sehingga Al-Quran pun berbicara banyak terkait dengan masalah laki-laki dan perempuan secara eksplisit. Apalagi ditambah dengan hadis Rasulullah SAW. Dan itu tuntunan yang benar dan bisa kita aplikasikan. Nah, yang berikutnya pada mesin kecerdasan dan drive kecerdasan. Maka seringkali saya sampaikan Bapak Ibu semua, dan ini memang belum di-include dalam workshop Stephen Couple, bahwa ketika Anda menikah, kan ada hubungan saling mendukung, menaklukkan, ditaklukkan, mendukung dan didukung. Itu kan dalam dimensi personalitas. Hmm. Dimensi Jadi Anda kita harus bisa menemukan keberpasangan ini laki-laki perempuan dengan MK dan PG-nya suami istri pada dimensi moralitas. Maka ketika saya bertemu dengan suami istri yang datang kepada saya Pak Sutri terkait dengan hubungan rumah tangganya, maka saya memberikan kepada mereka nasihat untuk mencapai level dimensi moralitas mereka berdua. Karena mereka dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai laki-laki perempuan
dipasangkan dengan MKPG masing-masing itu untuk satu misi besar tertentu. Dan misi besar itu yang harus mereka temukan bareng-bareng. Maka saya berikan posturnya. Ada yang intuiting ketemu intuiting. Saya sampaikan ketika hasil tes suaminya intuiting, istrinya sudah tes Stephen semuanya, saya sampaikan. Anda di awal kalimat pertama yang saya sampaikan, Anda adalah besti yang sempurna yang dirindukan surga. Nah, langsung istrinya Ini malamnya dokter, bikin dokter Siska status. nih, Solver kebetulan nih sesama intuiting. Jangan kaget, itu besti yang Ah, dirindukan surga ya. istrinya kaget. Ini abang tahu aja nih besti. Kenapa? Karena intuiting dengan intuiting. Dia pertemanannya levelnya 4. Dia besti. Jadi jadikan rumah tangga itu jadi konstruksinya dibuat gitu. Sehingga menapaki hidupnya bukan saya berbeda sama kamu, saya kan katakanlah walaupun dia ideal misalkan istri sensing mendukung suami thinking, tapi kalau sensingnya mengatakan saya sensing, pelaku saya sebagai sensing bahwa thinking dengan thinkingnya dia nggak ketemu. Kenapa? Karena mereka mempertahankan dunia personalitasnya tidak naik kepada matra mentalitas sampai moralitas. Padahal rumah tangga itu didesain sebagai langkah pertama orang untuk membangun dunia moralitas yang lebih besar, menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah, penerus peradaban. Kalau masing-masing belum menemukan posturnya, ya itu yang terjadi. Yang terjadi adalah sesuai dengan hasil riset, sebagian besar keluarga itu bercerai karena pertengkaran-pertengkaran. Kalau terjadi pertengkaran-pertengkaran, itu sudah pasti orang itu belum mampu memahami dirinya dan memahami pasangannya, sehingga bertengkar. Nah, itu udah dipastikan ketika mereka memulai untuk bisa memahami pasangannya bareng-bareng, maka insya Allah pertengkaran itu makin berkurang. Nah, maka Steven menjadi salah satu solusi efektif, solusi jitu untuk bisa menurunkan derajat pertengkaran-pertengkaran sehingga bahkan sampai mereka mendapatkan satu postur pasangan tadi, postur pasangan surgawi sehingga rumah tangganya pun adalah baiti jannati. Jadi coba setelah ini yang punya istri, punya pasangan, coba diskusikan. Kira-kira postur pasangan di dimensi moralitas Anda apa? Nah, temukan itu. Sehingga itu menjadi misi Anda berdua bersama tentu dengan keluarga Anda. Kalau udah ketemu, insya Allah kehidupannya menjadi lebih barokah. Demikian Pak Bang Nazar. Keren banget ini, sayang banget ya. Keren banget nih. Kayaknya harus ada part 2-nya nih. Memang tadi benar kita akan akan kita insya Allah akan terwujud nih sosok solver ya. Nanti gimana solver nih waktunya. Kita akan buat namanya bootcamp 24 jam bersama solver hari ya. Karena saya pun waktu bersama solver hari 4 hari di Bogor itu luar biasa, beberapa banyak ide-ide, banyak pose-pose yang beliau sebut yang menurut saya oh iya. Karena solver hari ini seperti Pak David nih, Pak David, beliaunya TE, istrinya FI ya kalau nggak salah ya. Oh FE. FE. Oh sama FE sama persis seperti ya, TF FE ya persis. Dan solver hari luar biasa membahasakannya, posturnya keren banget ya. Baik, kayaknya waktunya yang sudah habis nih. Tapi ada Solver Denia nih yang nanti minggu depan akan menjadi juga narasumber. Ada bocoran materi Ya, nggak, luar Solver? biasa. Apa yang mau diskusikan? Solver Denia lagi berbincang kayaknya. Ya, Baik, kalau memang waktunya karena sudah pukul 7 lewat nih, sesuai dengan jadwal baik. yang kita tentukan. Sekali lagi, ini luar biasa Solver Hari yang sudah memberikan materinya pada hari ini. Kita doakan untuk Solver Hari semakin sehat selalu, Amin, semakin amin. Terima bahagia, kasih.
Khair, umurnya amin. berkah berlimpah ya. Dan sebelum kita usai mungkin ada kata penutup, silakan Sobat Hari. Alhamdulillah. Kata penutup saya sebagai juga doa buat kita semua. Allahumma ja'alna stifin ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, baik. Solpernya halo, Solver. Oh, hilang ya. Ya, alhamdulillah ini luar biasa soal per hari Oke, ilmunya. Ya, baik. alhamdulillah. Solpernya giliran minggu depan ya. Insya Insyaallah. Allah. Oke, baik. Nah, nanti kan teman-teman Solpernya nggak kalah dahsyatnya dengan Solper Hari, dan beliau sudah ada buku dan itu yang juga akan didorong menjadi peradaban ya, yaitu Genre Genetika Rensky. Oke, baik. Biasa sesi terakhir kita ingin pengametan dulu nih, ya. Mohon dibuka, mohon dibuka fotonya. Foto-foto ya. Ini luar biasa, ada 3 halaman Ya, ya, 3 halaman. Om Ben, mana Om Ben? Belum keluar nih wajahnya. mana Om Ben nih? Om Ben tuh, Lagi ngopi ditanyain Om apa tuh? Sopel Hari tuh. Ah, Om Ben tuh, Oh, lagi Om sibuk. Ben nih. Sama kita luar biasa Om Ben nih. Oh, sama Lama sama tak Sopel siwa Hari. Om Ben nih. Suaranya Kak, keluar Om Ben. ya, alhamdulillah sehat-sehat. Keluar nggak nih suaranya nih? Nah, udah ada. Ya, mari berfoto bersama ya Oke, pengawetan. ya oke. Kita foto bersama. Yang pertama, oke, tunjukkan wajah yang paling cerianya. Ini halaman pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Sekarang giliran halaman kedua. Bersiap-siap. Dibuka dulu. Coach Anton, belum kelihatan wajahnya. Mbak Obi dan seterusnya. Oke, 1. Ya, silakan dibuka. Pak Harul juga. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Dan halaman terakhir, halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Ini alhamdulillah bukan hanya dari Banten ini Sobat Hari, karena saya bagikan ke semua. Salah satu syaratnya memang tes Stephen dulu ya. Yang nggak tes Stephen nggak saya bagi, nggak saya izinkan untuk masuk. Kenapa? Biar pemahaman semakin kuat, semakin ingin meningkat terus ilmunya, bahkan ingin menjalani menyebarkan Stephen dengan yang lain. Sekali lagi terima kasih Sobat Hari atas sharingnya pada hari ini. Kita tutup sama-sama dengan Sama-sama. baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Subhanakallah wa bihamdika Subhanallah asyhadu an la bihamdika, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu subhanallah. ilaik. Alhamdulillah. Terima Ya, Terima 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 kasih. 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 Terima Assalamualaikum Sama. kasih. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. kasih, Terima kasih. Semoga Insya Terima Allah kasih. rekamannya di YouTube RSB ya. Kita akan tayangkan, akan kita bagikan. Siap, siap. Oke, Terima makasih Pak. Ya, kasih.